Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat berjumpa kembali, mempersiapkan diri kita untuk sama-sama kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Karena pertolongan-Mu, pemeliharaan, perlindungan-Mu, kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya mari Tuhan Engkau kuduskan kami semua, layakkan kami semua, sehingga firman sama-sama kami belajar dan kami dengar menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa surgawi. Kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama yang diambil dari Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 dikatakan seperti ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi saya bacakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul yaitu keluarga dan ibadah. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman yang sudah kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang hadirnya Tuhan, di dalam setiap kelompok, setiap perkumpulan, dikatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di situ. Bukan aku akan hadir, tapi aku hadir di situ. Dalam arti Tuhan hadir di setiap kelompok yang sedang melakukan kegiatan atas nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah, berbicara tentang ibadah bukan sesuatu yang dilaksanakan di tempat-tempat yang luas, di gedung-gedung yang mewah, di gereja-gereja yang ada, baik itu gereja kecil atau gereja besar. Tapi ibadah itu dapat dilakukan di mana saja, mulai dari kelompok yang terkecil, yaitu dalam keluarga. Kan kalau kita tahu persis keluarga itu paling tidak ada 2 orang, suami istri. Dan kalau Tuhan mengaruniakan anak, berarti 3 orang dan seterusnya. Jadi satu kumpulan dalam keluarga, mereka bisa berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar tentang firman Tuhan. Di situ Tuhan hadir, Jadi untuk menghadirkan Tuhan itu di mana kita melakukan kegiatan dan di dalamnya atas nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ibadah ini tidak terlepas dari kumpulan, tidak terlepas dari keluarga, karena ibadah sangat berguna bagi setiap orang yang percaya. Karena ibadah itu mengandung janji, seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali tidak sadar bahwa ketika kita berkumpul dan kita berbicara tentang firman Tuhan, kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan, kita berbicara merupakan satu kesaksian dalam kumpulan itu, kita tidak sadar bahwa di situ Tuhan hadir.
Kan dalam firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir di situ. Ya. Sehingga kita tidak perlu merasa kecewa, ya. Kita tidak perlu merasa ragu, ya. Di mana perkumpulan yang kita lakukan dan kita lakukan itu atas nama Tuhan, Tuhan pasti hadir. Kenapa dia hadir? Ya, karena dia sangat merindukan kita. Dia melihat kegiatan yang kita lakukan dan dia memberkati, mengawasi kita. Ya. Sehingga kita tidak akan menyimpang, ya, daripada ibadah atau kumpulan yang kita lakukan, ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senantiasalah kita mempunyai kerinduan untuk selalu beribadah kepada Tuhan, ya. Karena memang di dalam ibadah itu kita pasti mendapatkan, ya, curahan-curahan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita berkumpul dan berbicara tentang pekerjaan Tuhan atau memberikan kesaksian tentang hal-hal yang kita alami di dalam Tuhan, Tuhan hadir di situ. Ya. Jadi menghadirkan Tuhan itu kapan, dari mana saja, dalam situasi kondisi apapun, Tuhan pasti hadir. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Sementara itu ibadah adalah kegiatan yang murni, ya. Ibadah yang murni adalah ibadah, satu kegiatan yang dilakukan untuk menyembah kepada Allah kita, ya, pemilik kehidupan kita. Sehingga tidaklah ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ibadah, ya. Kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memasrahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang mengatur sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Sehingga kita akan berjalan ke depan dengan bimbingan dan tuntunan yang daripada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, banyak hal yang harus kita kerjakan, ya. Kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat kegiatan kita, lewat perkumpulan kita, lewat ibadah kita, di dalam lingkungan keluarga kita pun kita harus melakukan hal itu. Karena itulah yang Tuhan mau daripada, ya, kegiatan kita dan dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya kalau kita mau supaya kita dapat melakukan kegiatan itu hari lepas hari ataupun setiap waktu, saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita belajar, bahkan yang sudah kita dengar, Tuhan, meteraikan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema, menjadi berkat dalam hidup kami, untuk kami lebih dekat dan lebih mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk sepanjang hari ini hidup kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Tuntun kami, bimbing kami, bawa kami Tuhan, agar kami tidak salah melangkah di sepanjang hari ini, tapi kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam Narwastu. Amin.